Perburuan terhadap Camat Taniwul Timur, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku belum membuahkan hasil. Hingga kini buronan kasus ruda paksa anak bernama Roy Marten Madoba Afu itu belum tertangkap. Gerak Bersama Perempuan Maluku berujar dia selalu berhasil melarikan diri. Karenanya polisi dalam hal ini Kapolda Maluku perlu memberi perhatian khusus untuk penanganannya. Kabarnya unit reserse mobil Dirkrimum Polda Maluku berhasil menemukan jejak persembunyian, tapi dia berhasil melarikan diri lagi. Karenanya dengan penuh hormat kami mohon Kapolda Maluku dapat memberikan atensi penuh untuk memerintahkan jajaran lebih tegas dan bergerak cepat menyergap Roy Marten Madoba Afu demi penegakan hukum dan keadilan bagi korban pada kasus ini. Ucap salah satu penanggung jawab Gerak Bersama Perempuan Maluku, Katrin Wokanubun, Selasa 28/11/2023. Ia mengaku khawatir Roy Marten Madoba Afu bisa saja kabur lebih jauh lagi. Kami takutnya dia kabur keluar Maluku mengingat uang dan jejaring yang dimiliki, akankah negara membiarkan ini terjadi? Ucap dia. Karena itu diharapkan polisi lebih tegas dan bergerak cepat menyergap tersangka demi penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Masyarakat dimanapun berada juga diharapkan bisa bekerja sama mendukung proses hukum jernih. Dengan cara jika melihat keberadaan tersangka agar segera dilaporkan kepada Polda Maluku. Diketahui RMM ditetapkan sebagai DPO pada Jumat 3 November 2023. Adapun surat penetapan RMM sebagai DPO itu bernomor DPO atau 03/X/2023 per Ditreskrimum. Penyidik sebelumnya melayangkan surat panggilan kepada RMM untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Namun setelah 2 kali pemanggilan, tersangka tidak juga datang memenuhi panggilan. RMM yang merupakan camat di Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku ini diduga memerkosa seorang siswi SMK di dalam mobil miliknya. Hal itu terjadi saat tersangka mengajak korban untuk jalan-jalan dengan mobil pada Juli 2022 lalu. Selain memerkosa korban, tersangka juga mengambil foto korban tanpa busana dengan tujuan mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian yang menimpanya itu ke orang lain.